Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-103 sampai 106, halaman 304. Kul, katakanlah ya Muhammad, hal, apakah mau, nunabbiukum, kami memberitahu kepadamu atau kepada kalian, bil akhsarina, orang yang paling merugi. Akhsarin, orang yang paling merugi. A'mala, amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu alladzina, orang-orang yang dhalla, sia-sia, sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum, sedangkan mereka, yahsabuna, mereka menyangka atau mengira, annahum, bahwasanya mereka itu, yuhsinuna sun'a, telah yuhsin, telah baik, atau mereka menyangka mereka adalah orang yang terbaik dalam berbuat. Ulaika, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang kafir, ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka, dan kafir tidak percaya kepada liqa'ihi, saat bersua, saat berjumpa dengan Tuhan mereka. Fahabitat, lalu hapuslah, a'maluhum, segala amal mereka, fala nuqimu lahum, kami tidak akan menegakkan untuk mereka timbangan di hari kiamat. Mereka itu adalah, demikian itulah jazaa'uhum, balasan mereka, jahannam, bima kafaru, lantaran apa yang sebab, lantaran kekafiran mereka, wattakhadu, dan lantaran mereka itu mengambil, menjadikan ayat-ayat kami dan para rasul kami huzwa, sebagai olok-olok ejekan. Demikian kira-kira terjemah. Masih dalam setentangan timbangan. Dulu bersambung-sambung kita sampai 3 kali ya kau. Setentangan berat ringannya timbangan. Salah satu orang yang merugi, tidak beruntung, tidak menang, gagal, itu orang yang ringan timbangannya. Khaffat mawazinuhu. Terakhir kapatang kita pahami surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah ke-3. Dengan timbangan
Itu lantaran mereka tidak melakukan berbagai macam amalan-amalan yang bisa membalikkan timbangan. Orang kolah orang yang hanyut, larut, tenggelam, asyik dengan berbagai macam keduniawian, lupa, lalai, berbekal, bersiap, berbenah untuk kehidupan setelah mati. Walaupun hampir mati, tapi masih tenggelam, asyik dengan hidup. Aku namanya tertipu. Gharat humul hayatud dunia, mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Nah, kini kita masuk ayat 103 surat Al-Kahfi. Nabi diperintahkan oleh Allah dengan kalimat kul. Kul ko perintah namanya. Katakanlah ya Muhammad, kira-kira begitu. Katakanlah wahai Rasul. Kepada sia dikatakan mula-mula kepada orang-orang yang ingkar. Kepada orang yang kafir maksudnya. Orang yang tidak percaya, orang yang mengingkari kehidupan akhirat, lantaran mereka tidak beriman kepada Allah. Katakan, hal nunabbi'u, maukah kalian? Apakah mau kalian? Atau perlu lama sampai kepada kalian? Itu soal. Atau nunabbi'u, kami sampaikan kepada kalian, hai orang kafir, orang yang ingkar, yaitu setentang al-akhsarin. Kalau merugi khasira, kerugian khusrun. Orang yang merugi kasir, yang paling merugi akhsar. Akhsarin orang yang paling merugi. Kalau bahasa kininya, lai namuah kalian. Kami jelaskan sian yang paling merugi. Berarti tidak ada yang lebih merugi lagi daripada itu. Karena kalimatnya tafdil namanya. A-nya usaha, no? Amalan. Siapa orang kogo? Orang yang dhalla sia-sia, hilang, lenyap, tidak ada manfaat dan tidak berguna, namanya dhalla. Ada 3 pemahaman dhalla, itu salah satunya 3, dan 3 itulah sia-sia. Sia-sia, tidak berfaedah, tidak berguna, panik-panik sih. Bahkan malahan kita mendapat akibat, namanya dhalla sa'yuhum. Sia-sia, tidak berfaedah, tidak berguna, sa'yuhum, sa'yu, usaha mereka dalam kehidupan dunia. Cilakonya, justru mereka menganggap mereka lah orang yang paling baik perbuatannya, sun'a. Mari kita ambil pelajaran siku. Walaupun mula-mula ayatku tertuju, terarah kepada orang yang ingkar atau kafir, karena memang Nabi disuruh oleh Allah menyampaikan itu kepada orang kafir, khususnya kafir Quraisy Makkah, karena mereka lah yang menentang, yang durhaka, tidak percaya, ingkar. Mula-mula kepada mereka, karena mereka menganggap ana mereka lakukan, ana mereka perbuat, dan keyakinan yang mereka pegang itu penyembahan kepada berhala-berhala, adat-adat jahiliyah,
kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang daripada kebenaran, tata cara hidup mereka yang tidak lurus, dan berbagai macam tingkah laku perbuatan mereka, di mana mereka meyakini bahwa perbuatan mereka itu benar. Mereka justru menganggap orang lain yang salah, Nabi Muhammad yang salah. Nah, ujung ayatnya kan begitu bunyinya. Yuhsinuna sun'a, ayat 100 sampai. Yuhsinuna, yuhsid, yuhsinu ahsana yuhsid. Asal katanya hasan baik. Kalau ahsana orang yang berbuat baik atau melakukan kebaikan. Jadi mereka mengira mereka telah berbuat baik atau telah memperbaiki perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka pandang perbuatan mereka yang mereka pandang baik itu betul, yang lain salah. Kekafiran mereka, keyakinan mereka, kebiasaan mereka, tabiat dan tingkah laku mereka, mereka pandang itu baik, padahal sesat, salah, menyimpang, berakibat fatal. Mula-mula itu sia saja yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mereka yakin apa yang mereka lakukan adalah benar, dan apa yang mereka anut, mereka pandang agama itu yang terbaik, yang lain justru salah. Katakan kepada orang itu bisa diluaskan maknanya. Sia saja nama mandang, nama anggap karajo salahnya baik, karajo saseknya betul, penyimpang-penyimpangnya lurus, kebatilan-kebatilannya hak, ibadah-ibadahnya tak sesuai dengan petunjuk Nabi, padahal tidak. Itu namanya diluaskan. Bermula tertuju kepada orang kafir. Kenapa? Karena mereka memandang kekafiran itu mereka pandang baik, kesesatan mereka pandang baik, menyembah selain pada Allah mereka anggap baik. Maka melebar pengertiannya sia saja. Nama dia cakap sia saja yang melakukan, memperbuat, mengerjakan jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran, lalu mereka pandang itu benar. Jelas-jelas salah, lalu mereka anggap betul gitu. Bahkan banang basah itu batagaan jo, bacari jo alasan untuk melegalkan cara ini, melegalkan. Nah, kalau dalam negara yo demi untuk iko halal semua. Mereka pandang tuh baik. Itu kalau kita luaskan pengertiannya. Nah, kalau kita mengaras ketik kepada ibadah, mereka anggap ibadah mereka cakap itu betul, walaupun tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya, tidak ada keterangannya. Kalau kecil orang kini tidak ada dalilnya, tapi justru mereka makin berkuampeh. Tahu berkuampeh? Makin asik, dinasihati, diajari, ditunjukkan, dijelaskan, diterangkan. Tapi justru orang lain yang anggapnya salah. Kalau
Kita ambil tanda kutipnya segala ndak boleh. Segala sasek. Elok kerja wak lebai ibadah sewa ndak boleh dia. Kira-kira boleh. Padahal ibadahnya, amalannya ndak ada tuntunannya. Tetapi karena mereka memandang itu benar, justru orang lain yang dipandang salah. Tidak usah jauh-jauh ibadah harian salah. Pada orang-orang tertentu misalnya yang memang tidak ada petunjuknya, cuma kebiasaan-kebiasaan saja. Yuhsinuna sun'ah. Mereka memandang, mereka berbuat baik dalam melakukan suatu perbuatan. Maka jadilah ayatku bisa maknanya umum. Mula-mula orang kafir memandang, menganggap bahwa apa yang mereka anut, apa yang mereka jadikan sebagai kepercayaan, keyakinan dan agama, itu adalah baik. Dan mereka lah memandang mereka berbuat baik dalam beragama, dalam kepercayaan, dalam keyakinan. Padahal salah, amat teramat salah. Mula-mula ke situ, maka melebar. Kajinya dakwah gitu. Jangan sampai kita tidak dapat pegangan, petunjuk, arahan, bimbingan, sehingga kita memandang karya kita, perbuatan kita dalam agama kok betul. Di mana tahu waknya salah atau betul? Bailimu, baca ada bailimu mendengar, membaca, bertanya. Nukalah do penjelasannya. Kau tidak bisa maja, baraja. Indak mau baraja, bandanga sin lah do. Aliman, atau muta'alliman, atau mustamian, wala takun rabian. Tidak bisa mengajar, belajar. Tidak bisa belajar, talingo saya bawa. Tidak pakai pena, tidak pakai pintulu, tidak pakai buku. Talingo saya lah pesang. Allah jodoh. Jangan menjadi orang kampe. Maja indak, baraja indak, badang indak, itu kampe. Tak akan pernah tahu kita nama nan betul, nama nan salah. Kalau bahasa gembar-gembar kini, nama nan sunnah, nama nan bid'ah. Pun orang yang menganggap dirinya belajar sunnah, kadang-kadang kalau tidak dalam loh, dia anggap orang ku bid'ah, selalu satu alahnya dah. Jale-jalenya perbedaan sisi pandang ulama, perbedaan pemahaman para ulama-ulama besar. Hanya anggap bid'ah jo. Kenapa bid'ah? Tidak sesuai jo dengan ilmu dan ajaran gurunya. Kau harus berilmu lu tak? Jangan lo terjebak dengan seperti itu. Terjebak menganggap hanya kita saja yang benar. Itu terjebak. Kan terjebak lo ya kau nyanggap yang terbaik, orang lain kau salah lo. Tetap berilmu, tetap lapang menerima perbedaan. Selagi ada dalil, ada penjelasan, ada keterangan. Ulama-ulama siswa, ulama imam-imam mazhab itu kan tak amuah lah sembarang berfatwa. Sesantiang-santiang guru mereka tetap merujuk kepada ulama-ulama siswa. Jangan terjebak. Intinya amalan-amalan harian kau kadang-kadang bisa jadi seperti kau. Kalau nan cako ndak bapaci, balimu, baraja, menangan ndak bisa. Justru nyanggap analah biasa, betul. Betul. Malahan nyobalian ke orang. Kalau salah sih kami kemahnya. Beribadah seorang batagah jo asasi tu.
ndak batagah ndak sasik. Lain ndak. Kalau lain keterangannya, lain tuntunannya sesuai dengan ajaran Nabi, laksanakan. Kalau tidak, ya ana masih dengan ini ibadahku nanti kan kita bertanggungjawabkan. Sehingga ada nanti ibadahku yang maqbulah, ada yang mardudah. Ana maqbulah diterima, ana mardudah ditolak, dibuang. Tidak berguna. Katakan ya Rasul, ya Muhammad, maukah kalian kami tunjukkan, kami beritahu, nunabbi'ukum, tentang orang yang paling merugi. Yang paling merugi ko bahasa orangnya sangko balabo pokok tamakan mudia barenggo ilia barenggan namanya. Sangko balabo pokok tamakan. Kalau podo nak masalah aja lah, paling-paling membuang-buang uci tu. Tapi kau ndak, pokok tu habis. Seterusnya. Quran al-akhsarina a'mala. Kalau bahasa ayatnya bukan hanya merugi, tapi paling merugi. Alladzina dhalla, kita sambung satu sampai. Diperjelas. Diperjelas sia orang tuduh. Alladzina dhalla, orang yang batal. Sia-sia alladzi batala amaluhum wa da'a fi hadhil hayatid dunya. Itu orang yang batil amalannya, pekerjaannya, perbuatannya, dan da'a sia-sia. Sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia karena kekafiran, kebangkangan, keingkaran, kedurhakaan, kesombongan, tidak sakit jo, berfaedah, berguna, bermanfaat, baik dalam kehidupan dunia ataupun setelah kematian, lebih-lebih nanti di akhirat. Sesuatu yang akan amat sangat disesali. Yang cakap balik, mulu-mulu terarah terhadap keyakinan. Ada orang-orang dulu mengambil jalan hidup kependetaan, mengambil jalan-jalan yang menyimpang, keyakinan yang tidak benar. Itu dulu termasuk kekafiran. Mereka itu siku alladzina dhalla sa'yuhum, sasik sia-sia sa'yu, usaha mereka. Usaha mereka lakukan. Mereka perbuat, mereka lakukan dalam kehidupan dunia, di dalam berkeyakinan, dalam beragama, dalam beribadah. Itu ndak dalam kesawah nako, ndak kesawah kepada mereka dalla sa'yuhum ko, sa'yu ko ndak usah kepada dah, ndak usah mengalih, ndak ke kabun, ndak berkerajo, ndak jadi tukang dah. Dalla sa'yum, sesat, sia-sia tukang mereka, kesawah mereka, kepada mereka, ndak. Lebih terarah kepada amalan, keyakinan mereka, kepercayaan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, amal-amal perbuatan mereka. Ke situ. Kalau sasik jalan kaladang cakiah tu ndak masuk ayat ke tu. Kaciun lah orang ndak nak kembali jo. Kiranya tiba dia nu. Kadang salah ke tiga balik tu belok kirinya. Ndak, yang nombor 2 hanya didik macam sinan. Tiba dia nu di semua kelok lah makin jauh
Itu lain tak kena aku jangan lah. Tidak masalah paling minyak onda habis. Paling pecari orang pakak itu paling. Tapi dalam berkeyakinan, dalam berkepercayaan, dalam beragama, dalam beribadah, dalam berbuat ketaatan, kasina naranya. Sebab ayat ko modelnya ke situ. Kok ke sawahnya, kok pucuknya tanamnya ke bawah tidak masalah. Tidak berdosa gitu. Paling membuang-buang katu, membuang mubazia. Ureknya cucuknya ke bawah. Tapi kalau beribadah dan selesai, baru berakibat. Lebih-lebih dalam berkeyakinan, menyimpang. Dalam amal-amalan kita yang dalla, sesat, dalla itu kan tidak ada petunjuk. Sesat, orang mengaku sesat, tidak berjalan atas petunjuk, sehingga amalannya sia-sia. Akas itu arahnya. Kalau di negara iwa, di masyarakat kita tidak ada orang yang kafir, tapi orang yang menyimpang ibadahnya lagi. Nang kafir barang kamu dia bujahal tak ada negara iwa kena. Nah ada barangkali ikan itu bujaya namanya. Tahu ikan bujaya? Ikan Jepang. Tak ada orang kampung aku nan kapi yang mau dia bujahal. Parangai bujahal lagi. Cuman nan ada di negara iwa orang yang dalam beribadah, orang yang dalam melakukan amal, orang yang berbuat ketaatan, orang yang beragama dalla tidak berdasarkan petunjuk, tidak berdasarkan tuntunan, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu nanado. Baku mantun, ini cukup balik gajinya. Menengah indak, bertanya indak. Belajar indak. Ini sentiang seorang saya. Atau kok lagi nak belajar, itulah jadinya. Nama tua, nan inosen. Orang lain kok salah. Semua tak cocok dengan anak najang guru misalnya. Aku penetik namanya kan. Jadi hati-hati. Fil hayati dunia wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Kalau bahasa orang tukangnya nak lurih rantang banang. Halo. Nak lurih rantang banang baru tahu. Tapi kalau banang tak pernah dirantang, tak tahu lurih pemasangan bata atau tidak. Tak mau ciliang-ciliang itu. Itu ciliang. Ciliang tahu? Betul. Nah, rantang na mana? Entah mana. No, nak data ditimbang. Nama timbang tukang. Kata pas. Data. Yang dia agak-agak dikira-kira memang menyelenceng. Kira begitu. Maka harus kita waspada dan terus mengkoreksi, mendengar, mengkaji, bertanya, berilmu, baru tahu. Ada satu kasus, setelah pulang di Makkah, beberapa orang, lalu kembali orang-orang kok membaca-baca, mendengar hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah. Barunya sadar balik. Jadi ko patang ko lah sase wa kadang dalam melakukan haji. Baca dia dengar balik atau datang ke majlis balik. Barunya tahu. Bahasa yang di kerajaannya dilakukannya banyak yang tak sesuai sehingga bisa memperoleh haji mabrur.
Berarti perlu balik di cross check cara. Didanga balik. Karena tidak tahu kita anggap lah batu asal kok. Kalau kita anggap lah batu asal, kita tidak ingin berusaha oleh untuk menambah. Padahal itu sangat padahal. Ulaika ayat ke-15. Ulaika mereka itu. Siapa merekanya? Mereka nanti lah. Mereka itu. Kama apa mereka itunya? Kepada orang yang terkaitun. Orang yang mula-mula, orang yang ingkar, orang yang kafir. Tidak beriman kepada Allah. Menolak Quran. Tidak percaya kepada hari berbangkit, hari berkumpul. Tidak percaya kepada hari berhisab. Sehingga asin yang dikali di dunia ko. Lantaran mereka tidak beriman dan tidak percaya. Hanya untuk duniawi. Hanya untuk duniawi. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Dan mereka ingkar, tidak percaya kepada liqa. Liqa bersua bertemu dengan Allah. Atau mereka akan menjumpai kembali hasil yang mereka kerjakan. Habitat a'maluhum. Hapus semua amalan mereka. Fala nuqim. Maka kami tidak akan menegakkan untuk mereka timbangan. Tidak ada yang ketimbang. Di situ perlu kita garis bawahi. Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan nanti di akhirat kan akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya, dan itu harus diyakini. Bagi orang tidak percaya, bagi orang tidak yakin, itu contohnya. Mereka semuanya akan habiskan di dunia. Karena mereka tidak yakin, tidak percaya, ada pembalasan, ada hisab, ada pertanggungjawaban. Tentu saja ana mereka lakukan dalam kehidupan dunia ko sebatas di dunia. Dan tidak seketik jo manfaat gunanya di hari akhirat. Sebab mereka berbuat itu bukan untuk akhirat, sematanya untuk hidup dunia. Itu makanya amalan-amalan orang kafir, amalan-amalan orang non-muslim bahasa kininya, perbuatan-perbuatan baik orang-orang yang tidak beriman, manfaatnya gunanya sebatas hidup di dunia. Ibang kementun, karena motivasinya, dorongannya untuk berbaik bukan lantaran iman. Orang yang non-muslim, yang tidak beriman, yang mendorong mereka untuk berbuat baik bukan lantaran percaya kepada Allah, bukan karena harap balasan Allah, bukan karena yakin kepada hari pertanggung jawaban, bukan lantaran percaya nanti ada nanti bahala ada dosa. Tidak. Mereka berbuat itu tentu saja untuk dunia, karena mereka tidak percaya akhirat. Orang yang tidak percaya kepada akhirat dan tidak yakin akhirat tentunya berbuat baik bukan untuk itu. Orang yang berbaik tapi mereka tidak yakin kepada Allah, tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, tentu saja nyoba baik bukan karena Allah, semata-mata untuk duniawi. Siapa nak baik jenis kata dunia? Kalau nyo tidak beriman, maka karajonnya pasti hanya untuk kepentingan dunia. Maka semua amalan baiknya itu, perbuatan baiknya itu, setelah mati tidak
tidak berguna. Di akhirat sia-sia. Tidak ada yang ketimbang. Nang kaditimbang, nang kadirataan di atas daun timbang itu apa? Memang tidak ada. Bangko tidak ada. Amalannya untuk dunia. Hanya untuk kepentingan hidup. Nama baik, pujian, sanjungan, penghargaan, piagam. Atau gelar, pangkat, status. Hanya itu. Atau nyobek baik membantu menolong untuk faktor kasihan. Karena lantaran kemanusiaan. Kan kemanusiaan. Setiap kita kan punya rasa kasih. Lantaran itu saja nyobek baik. Tapi tidak muncul daripada keimanan. Disebutlah ekonomi habitat a'maluhum. Ayat 1:5. Habitat batal, sia-sia, hapus. A'maluhum, semua amal mereka. Fala nuqim itu tidak kami tegakkan, tidak kami laksanakan untuk mereka di hari kiamat timbangan. Timbangnya tidak ada. Yang ketimbang tidak ada loh. Umpama yang ditimbang. Ada juga ulama yang tetap ditimbang. Ditimbang badannya. Ditimbang kitab catatannya. Tapi tidak punya nilai, tidak punya bobot. Kebaikannya tidak ada, tidak punya nilai. Paling-paling bariknya kepada yang batil, yang salah. Orang yang paling merugi itu susah-susah dalam kehidupan dunia, berhabi-habi, basingkureh ya, basingkureh hanya untuk keduniawian. Tandih. Setelah mati tidak ada membawa apa-apa. Maka terpakai yo ayatku untuk mereka-mereka yang beramal, yang beribadah, yang berbuat taat. Tapi sesat, tidak sesuai dengan petunjuk, pun timbang kebaikannya tidak ada. Nyala panik-panik beramal, kok lainnya percayanya ke akhirat, beriman itu ke akhirat, tapi yang dilakukannya itu tidak berdasarkan petunjuk, maka timbang kebaikannya tidak ada. Kosong, tidak diterima. Amalannya tidak diterima, amalannya ditolak, ibadahnya tidak diterima, ibadahnya ditolak. Karena syarat daripada ibadah, tiba ibadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Benar itu ukurannya lain, tak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tahunya sesuai tuntunan Rasulullah, tapi beraja aja kok. Beraja, menengah, bertanya. Bangko sembahyang subuh 2 rakaat, dia minta tuntunannya. Memang itu disuruh 2 rakaat. Nah, jalih tu. Tidak perlu lah kita mengupak hadis besar-besar, kitab saran, itu kerja guru. Itu kerja orang alim. Kerja orang ahlinya. Kita, si orang awam, menengah beraja bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Maka tidak perlu lo, pak-pak, ibu-ibu, nomor 50 katih kau. Beraja lo mustalah hadis, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, beraja nau saraf, balaghah, mantiq, ma'ani, bayan, habis semuanya. Sebab tidak mansono lah. Kita cukup pai ke guru, menatai guru atau menengah guru yang ahli di bidang itu. Contoh, kita ke beraja atau ke mengkaji balik atau ke memelok-belok balik, bahasa bananya ibadah kita ko nan batua. Anak cari guru, datangkan guru, atau kita paina ke guru nan kita nan dipandang ahli di bidang tu ada ngah. Jangan tanya lo ke guru ko,
Ko akaidah no guru. Itu mah guru. Nolah guru. Itu contohnya begitu. Ngaji hadis, iyalah. Hadis. Sebab guru ko ndak sado bisa lo dong. Mentah-mentah nyola tamat di sinan, semua ilmu dapat dengan ndak itu ndak ada manusia yang Allah ciptakan seperti itu dah. Ini ada bidang-bidang, ada lupa-lupa, ada hero-hero. Kau deknya mendalami itu, beraja itu yang dalam dia. Nah lain kau sebeng-sebeng. Tahu sebeng-sebeng? Tahu tapi sebeng-sebeng. Jurusannya misalnya jurusannya fikih atau hadis. Maka spesialis itu. Nah lain tahunya tapi tidak dalam. Kita ambil contoh dokter, spesialis dokternya gigi. Gigi dalam itu. Sakit mah tidak dalamnya. Sakit pari, penyakit dalam tidak dalam. Tahu tapi lain tidak dalam. Kita buat contoh gitu. Secara umum, nyolah jadi dokter umum. Dari dokter umum meningkat kepada spesialis. Secara umum nyolah belajar tentang kedokteran. Lalu nyolah ambillah spesialis kuah. Kira itu. Mirip-mirip itulah mengaji. Ada kami ko umum saya ilmunya. Segala ulai tapi segala seketik. Garam, lado, langkue, sipade, kunyi, asam kandi, asam sundai, daun salam, daun kunyi, sarai, saume. Itu namanya umum. Kami labay-labay takay ko. Tapi beko adolonan mendalam dalam beberapa ilmu. Nyo faqih dalam tentang fikih. Bukan hanya beraja tapi nyolah lamo di bidang itu. Nyo orang nyolong tamai dengan orang lamo di bidang itu beda lo. No hadis lalamu no mempelajari hadis. Baik pandangan ataupun teori. Umunulah tuolo dalamnya tu di bidang itu. Begitu seterusnya. Nah, balik kita hari lampi ya. Zalika jazaohum jahannam. Mereka itulah, demikian itulah balasan mereka jahannam. Kenapa jahannam balasan mereka? Mereka tidak membawa apa-apa. Karena semuanya lah habis di dunia. Andaikan beribadah, berbuat taat, berbuat masalah, ditolak. Tidak diterima. Keputusannya ditolak. Tidak diterima. Kerana umur tidak mencukupi. Keputusan ditolak, diterima. Akhirnya mereka jahannam perginya. Ke jahannam perginya. Kok lainnya beribadah, lainnya beramal, lainnya bertaat, tapi tidak memenuhi syarat. Tiba beribadah, kok mantu nak kemudian lah selesai ibadah. Dia ibadahnya banyak, sambuh ibadah, amalnya sambuh banyak. Cuma tidak ada dosa memenuhi syarat untuk bisa ditimbang. Tak ada bisa timbang ngeleme mesti adalah. Ada ketimbang, ada kirandangi ngeleme. Mabian minyak. Tak ada nilai. Ajan buat beribadah, beri amalan banyak lagi tapi tidak ampuh mesti adalah. Ampuh mesti adalah. Kalau lain ampuh, kalau lain barik namanya. Ampuh. Begitulah nanti ujungnya berakhir kan tidak ada kita mendapat nilai balasan. Wattakadu ayati wa rusuli huzwa. Mereka demikian itulah balasan mereka jahannam
lantaran kekafiran mereka, dan mereka menjadikan ayat-ayat dan ajaran Rasul sebagai Allah. Inti kajian kita garis bawahi. Yang pertama, hati-hati kita dalam melakukan, mengerjakan amalan-amalan, ibadat-ibadat, karena semuanya pasti kita pertanggungjawabkan, akan ditanya, akan disidang. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Tak semua amalan cakap itu diterima dah. Yang kedua, jangan beramal ko model orang menyabi rumpui. Halo, lagi orang menyabi rumpui ini ko. Jangan asa panuh rajuit miang. Nyabi asa penuh rajuit se. Ya yang kakabau nak diengoh kabau. Ndak diengoh kabau jadi kena makan kabau. Ndak diengoh jual tu nang kita sabi. Lai jauh. Lai rumpui jauh. Hasil kerja. Lepas tu jadi ko. Babau kandang. Kiranya kabau ko mau makan. Nampak milih lah kiranya. Tiba di beramal, tiba ibadah. Jangan asal beramal, jangan sabar ibadah. Kau pandai-pandai menyabi saya. Tak dengoh kabau. Itu contoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, di negara awak orang kapian tak ada naga. Rasul no. Orang kapian tak ada. Abu Jahal tak ada. Cuman jangan kita beramal model orang kafir. Aduh, menganggap kekafiran itu benar. Artinya, jangan kita menganggap salah itu benar. Sasek itu lurus, petunjuk, menyimpang itu lurus. Itu gaya orang kafir. Itu nak bisa kita ambil sih kok. Nang sampai akhirnya. Jangan sampai kita menjadi orang al-akhsarina a'mala, orang yang paling merugi usaha dan amalannya. Karena mereka berbuat tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, tanpa arahan. Akhirnya segala usaha mereka tidak ada nilai, sehingga tidak layak untuk ditimbang. Tidak layak untuk ditimbang. Ya ampuh balik masalahnya. Ditimbang. Jadi kepreso menceliak mela tahu orang ko. Tiba di kami guru memberi soal tu. Mencelik tulisan melambati memberi soal ujian. Mencelik tulisan yang apa ya? Icorik guru saja. Halo. Itu kajiwa. Kajiwa itu. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk ambo dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jam'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.